pekarmahem papat pesan bawah rahimam pundari kaksir sabahia biantara suci Om kesam dewa Swaru peran kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasa dosa permadat kesam Om santi Om Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Karya Tawur Balik Sumpah Agung Pura Luhur Uluwatu. Atasi kemacetan, pembangunan jalur Sodetan menuju Pelabuhan Sanur menjadi solusi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Pradana Adiputra. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Desa Adat Pecatu menggelar upacara Tawur Balik Sumpah Agung Catur Niri di Niste Mandala, kawasan Pura Luhur Uluwatu pada Rahina Sukre Umanis Langkir, Jumat 3 Juli 2026. Upacara yang merupakan bagian dari rangkaian Pujawali Pedudusan Agung dan Tawur Balik Sumpah Agung ini dipuput oleh 3 sulinggi, yakni 2 sulinggi dari Siwa dan 1 sulinggi dari Buddha, yaitu Ida Pedanda Sari Arimbawa sebagai Yajamana Karya, Ida Pedanda Putra Telaga dari Gria Gulingan Sanur, serta Ida Pedanda Gede Dharma Kerti dari Gria Saraswati. Ketiga sulinggi tersebut juga akan memuput Pujawali Pedudusan Agung Pura Luhur Uluwatu yang digelar setiap 5 tahun sekali, dengan puncak piodalan jatuh pada Anggara Kasih Medangsia Selasa 7 Juli mendatang. Panitia Pelaksana Karya Tawur Balik Sumpah Agung Pura Luhur Uluwatu Gusti Ngurah Bagus Manu Raditya mengatakan, Tawur Balik Sumpah Agung merupakan upacara pecaruan agung yang dilaksanakan sesuai dengan Purana Pura Luhur Uluwatu. Ia menjelaskan tujuan utama pelaksanaan Tawur Balik Sumpah Agung adalah untuk menjaga keseimbangan alam semesta, baik antara buana agung maupun buana alit, melalui berbagai bentuk persembahan suci yang diaturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Terkait
Acara hari ini merupakan Tawur Balik Sumpah. Secara umum bisa kami jelaskan tujuan dilaksanakannya Tawur Balik Sumpah Agung di Pura Luhur Uluwatu merupakan sebuah pecaruan agung yang kita laksanakan sesuai dengan Purana Pura Luhur Uluwatu, yaitu Tawur Balik Sumpah Agung ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun sekali, dan di 10 tahun kemudiannya lagi 5 tahun ke depan akan dilaksanakan Panca Walikrama. Ya, tujuan dilaksanakannya upacara Tawur Balik Sumpah Agung ini merupakan untuk keseimbangan alam semesta dari Buana Agung, Buana Alit, Berbuah Suah yang kita laksanakan dalam bentuk upacara persembahan yang kita laksanakan pada hari ini. Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Idewa Bagus Agung Munika mengatakan, karya Tawur Balik Sumpah dilaksanakan sebagai upaya pembersihan alam sekaligus memohon amerta jagat kepada Ide Sang Hyang Widiwasa yang berstana di Pura Luhur Uluwatu sebagai manifestasi Sang Hyang Rudra. Upacara yang dipakai pada Tawur Balik Sumpah Utama ini adalah binatang-binatang seperti ayam 5 dan juga bebek bulu sikap, bebek belang kalung, bebek sumian, bebek cemaning, memakai juga sarana angsa dan juga banyak memakai sarana asu bang bungkem, bawi plan atau babi yang berwarna hitam, kambing berwarna kuning, dan juga sapi atau banteng, dan memakai kerbau. Utamanya sekali adalah memakai kerbau balik sumpah utama. Dan juga lantaran Ide Betara kita pergunakan kambing hitam, dan juga untuk di Yamaraja kita gunakan kambing merah. Sedangkan di Sanggar Tawang kita memakai puaran penyu dan juga puaran kambing. Pendesa Adat Pecatu Imade Sumerta mengatakan, seluruh rangkaian upacara telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan sudah dipersiapkan secara matang. Harapan saya semua berjalan dengan baik, dan juga memang ini agenda 5 tahunan yang namanya petitan atau puja wali lan pendudusan agung ini 5 tahun sekali. Nah itu kita memang sudah persiapkan bersama pengempon yaitu Puri Agung Jorokutu dan Puri Merik Legenong. Kita berkoordinasi terkait dengan dan pemerintah Kota Badung dalam itu kita mempersiapkan ini secara matang. Yang mudah-mudahan semua sesuai dengan harapan kita. Melalui pelaksanaan karya Tawur Balik Sumpah Agung ini diharapkan tercipta keharmonisan dan keseimbangan antara manusia, alam semesta, serta Ide Sang Hyang Widiwasa. Bunga dan Edi, Bali TV. Sementara itu pemirsa, sebanyak 32 seketruna-truni di Desa Adat Kesiman pada Sabtu sore hingga malam 4 Juli 2026 terlibat dalam parade penjor. Kegiatan ini rutin dilakukan sehari sebelum tradisi ngrebong di Pura Agung Petilan yang digelar tiap Rediti Pon Wuku Medangsia. Parade penyor yang ditampilkan semua ukuran besar terkesan wah, namun tetap nganutin tatua penyor untuk upacara yadnya. Para seketruna sudah sibuk di masing-masing banjar menyiapkan penyor unggulannya sejak seminggu lalu. Biaya yang dikeluarkan rata-rata melebihi angka 10 juta rupiah. Namun demikian, para Yona Kesiman sangat antusias dan sukacita mengikuti lomba penyor penuh gengsi. Dikatakan demikian karena para Yowana membawa nama besar Banjar dan juga ajang membuktikan ide dan kreativitas Yowana. Para Yowana tampak sibuk memadati areal Pura Petilan Kesiman sejak siang hari. Mereka semua memasang penyor kreasi berukuran besar. Tak jarang ada penyor yang sampai panjangnya 15 meter. Yang paling seru adalah ketika para seketruna ini menancapkan penyor yang memerlukan tenaga puluhan orang dengan teknik tradisional tanpa boleh menggunakan screen atau alat berat. Disitulah kekompakan dan kerjasama tim diuji bagaimana membuat penyor yang lengkap dan langsung menancapkannya secara mandiri. Kekompakan ini juga menjadi aspek penilaian selain keindahan, yakni sebagai penyor upacara yadnya tapi syarat kreativitas.
Salah satu Yowana Wayan Ari Judiantara dari Seketruna, Yowana Dharma Kerti Kedaton Kesiman mengungkapkan rasa bangganya. Dia bersama Yowana ikut lomba dengan sukacita. Selain penting untuk menjaga tradisi, juga untuk memperkuat kekompakan anggota STT saling gotong royong, nyangre karya adat dan agama. Penyor yang diusung kali ini berkonsep kembali ke alam dengan simbol pelestarian kupu-kupu. Meningkatkan kreativitas para pemuda dan membangun kekompakan daripada STT dan saling gotong royong untuk membuat penyor. Kekompakan yang paling utama. Sementara itu, Bendesa Adat Kesiman Jero Mangku Ketut Wisnu menegaskan ide awal lomba penyor ini atas usulan semua STT di Kesiman. Biaya penyor ditangani mandiri Seketruna dari Banjar. Panitia sudah menyeragamkan tinggi dan ukuran penyor, sedangkan soal kreasi penyor diserahkan pada peserta asalkan dibuat sendiri. Ada yang mengambil konsep baruna, alam hingga para dewata, asalkan sesuai dengan pakem, yakni sebagai penyor upacarayanya tapi syarat kreativitas. Inggih inggian lanturang kawentenan bimbekare betawi parade memeyor rentukan desa adat puniki nenten je napi wasanya mengharuskan asa punika alit-alit duin nanging wenten pinuna saking Seketruna mandane wentenan sekadi puniki wenten memenjor. Nah wenten ciri khas wenten memenjor ring Kesiman punika ya diastun wenten ageng nikang napi prodi mungkin nanging ngantukan semangat gotong royong puniki segilik seguluk puniki wenten kramo sane nyarengin mau punia sapunika dan wenten saking Banjar Seketruna wenten kramo akeh mau punia punika nyarengin pemagi memenjor nika. Ingin penyor puniki diantukan ring Kesiman wenten ciri khasnya taler. Hingga Sabtu sore, Seketruna di Kesiman masih mempersiapkan penyor unggulan masing-masing. Menjelang malam, penyor baru didirikan dan dinilai Minggu pagi. Swecca Bali TV. Atasi kemacetan, pembangunan jalur sodetan menuju Pelabuhan Sanur menjadi solusi. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan menuju Pelabuhan Sanur hampir setiap hari mengalami kemacetan. Antrean kendaraan sudah terlihat sejak memasuki kawasan Patung Titi Bande hingga mengular ke akses masuk Pelabuhan Sanur.
Kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan bypass Ngurah Rai menuju Pelabuhan Sanur kini menjadi pemandangan rutin setiap hari. Kepadatan kendaraan sudah terlihat sejak kawasan patung Titi Banda Kesiman hingga pintu masuk pelabuhan. Kemacetan didominasi kendaraan pribadi, kendaraan pariwisata, serta kendaraan yang mengantar dan menjemput penumpang penyeberangan menuju Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan sejumlah pulau lainnya. Tingginya volume kendaraan membuat arus lalu lintas bergerak sangat lambat, sehingga waktu tempuh pengendara menjadi lebih panjang. Kondisi ini semakin parah pada akhir pekan maupun musim liburan saat jumlah wisatawan yang menggunakan layanan penyeberangan melalui Pelabuhan Sanur meningkat. Akademisi Universitas Warmadewa Profesor Putu Rumawan Salain mengatakan, sebelum adanya pengembangan fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Sanur, arus lalu lintas di kawasan tersebut relatif lebih lancar. Menurut Rumawan Salain, untuk mengatasi kemacetan yang terus berulang diperlukan solusi jangka panjang, berupa pengalihan arus lalu lintas atau pembangunan jalur sodetan sebagai akses alternatif menuju kawasan pelabuhan. Dengan demikian, beban kendaraan di jalan bypass Ngurah Rai dapat dikurangi dan kelancaran arus lalu lintas lebih terjaga. Ini yang saya maksudkan tadi, kalau di Pangeran, sodetan-sodetannya harus dibuatkan sehingga dengan demikian tidak semua masuk ke jalur di depan. Jadi di traffic light yang awal di sini setelah Supratman belok, setelah Titi Banda kan ada traffic light itu. Jadi mereka bisa ngambil kiri untuk ke pelabuhan yang dari utara maupun yang dari timur. Tidak harus ke beban badan jalan ini. Sedangkan yang jalur selatan misalkan itu di Hang Tuah di traffic light itu sudah belok, bisa dibelokkan ke kanan untuk ke timur, lalu di sebelah Makbeng itu dibuatkan ke utara jalurnya. Atau sebelum Makbeng ada kuburan rasanya kalau tidak salah, itu bisa dilakukan. Hanya permasalahannya kan ngomongnya enak, tanahnya punya siapa? Menyewa, membeli, meminjam ini kan perlu pembicaraan lebih lanjut. Tetapi ingatlah bahwa kemacetan ini akan berdampak kepada seluruh komponen kehidupan kita. Masalah polusi misalkan kan. Yana, Bali TV. Universitas Udayana kembali menggelar wisuda ke-176 yang berlangsung di Balai Budaya Girinata Mandala, Puspem Badung, Sabtu 4 Juli 2026. Wisuda kali ini, Universitas Udayana secara resmi melepas sebanyak 1.044 wisudawan dari berbagai jenjang pendidikan. Pelaksanaan wisuda Universitas Udayana kali ini dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama, wisudawan berasal dari program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kedokteran, Fakultas Peternakan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sementara itu, sesi kedua diikuti oleh wisudawan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam MIPA, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Kelautan dan Perikanan. Sebanyak 1.044 wisudawan yang dilepas pada periode ini berasal dari berbagai jenjang pendidikan, yakni program diploma, profesi, sarjana, spesialis, magister, dan doktor. Dengan penambahan tersebut, jumlah alumni Universitas Udayana sejak berdiri hingga saat ini telah mencapai 136.953 orang. Rektor Universitas Udayana Profesor Iktut Sudarsana memberikan apresiasi atas keberhasilan para wisudawan dalam menyelesaikan pendidikan tinggi di tengah berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi selama masa studi. Ia menjelaskan bahwa wisuda merupakan peristiwa akademik terakhir yang diikuti mahasiswa dalam menyelesaikan suatu jenjang pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab Universitas Udayana dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era global. Hari ini kita ke Universitas Udayana kembali melaksanakan wisuda yang ke-176, wisuda yang ketiga di tahun 2026 ini. Sebanyak 1.044 wisudawan yang kita akan wisuda, yang biasanya kita laksanakan di Gedung Widya Sabha, tapi saat ini kita laksanakan di Balai Budaya Girinata Puspem Badung. Karena saat ini di Universitas Udayana lagi melaksanakan pembangunan sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan wisuda di kampus Bukit Jimbaran. Ya, jadi kami berharap bahwa para wisudawan itu dapat melaksanakan kewajibannya nanti setelah wisuda dan mengamalkan ilmunya
sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan dan kemajuan untuk masyarakat Indonesia dan Bali pada khususnya. Pihaknya berharap seluruh alumni dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh secara bertanggung jawab, terus belajar bekerja dengan cerdas dan ikhlas, serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Menteri Koperasi tanggapi perihal lokasi Kopdes Merah Putih yang jauh dari pemukiman. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekan bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Menteri Koperasi Ferry Julianto angkat bicara terkait video viral mengenai lokasi Kopdes Merah Putih yang jauh dari pemukiman warga. Ferry mengklaim jumlah titik Kopdes yang lokasinya tidak ideal, tak sampai 10 titik dari total 30.000 koperasi yang saat ini sedang dibangun. Ferry juga menyebut penempatan titik lokasi Kopdes sudah melalui musyawarah masyarakat dan kepala desa setempat. Menanggapi ramainya video di media sosial soal lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang disebut jauh dari pemukiman, bahkan ada yang di dalam hutan dan perbukitan, Menteri Koperasi Ferry Julianto mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan verifikasi dan validasi. Namun begitu, Ferry menjelaskan jika jumlah titik lokasi Koperasi Merah Putih yang tidak ideal atau jauh dari pemukiman, jumlahnya hanya sedikit. Bahkan tidak lebih dari 10 titik jika dibandingkan dengan total 30.000 Kopdes Merah Putih yang sedang dibangun saat ini. Selain itu, menurut Ferry, penentuan lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih tidak ditentukan secara sepihak oleh pemerintah pusat, melainkan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat bersama kepala desa setempat. Namun begitu, pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya guna mencari solusi yang tepat sebelum akhirnya dibahas kembali bersama masyarakat dan kepala desa setempat. Jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik, gudang milik dan alat kelengkapannya sudah dibangun. 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal menurut saya tidak bisa dikatakan itu kan sedikit persentasenya, dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu
sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Jadi kita akan pikirkan, kita akan carikan solusinya. Sekiranya memang itu dianggap kurang jantan, kalau jumlahnya saya sudah hitung dari semua masukan masyarakat atau yang ada di sosial media, jumlahnya kurang dari 10. Dari 30.000 yang sudah sedang dibangun 23.000, sekarang yang sudah selesai 100% 14.000 gitu. Tapi itu akan direlokasi nggak Pak? Nanti kita pikirin, kita carikan solusinya. Tapi itu kan ada proses verifikasi, validasi, melibatkan kementerian lembaga yang lain juga untuk itu. Dan kita akan kembalikan bermusyawarah dengan masyarakat desa dan kepala desanya juga. Video lokasi Kopdes Merah Putih sempat viral di media sosial, di mana dalam video yang beredar tersebut menayangkan keberadaan bangunan Koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di kawasan hutan dan jauh dari pemukiman. Keberadaan bangunan Kopdes yang dinilai tidak ideal tersebut pun menjadi perhatian warganet. Juli Suwarte dan Ketut Sumadiase melaporkan. Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita menggelar kegiatan mengajar yang bertajuk Pahlawan Cilik Penjaga Bumi Sehat sebagai bentuk kepedulian terhadap pasien anak yang sedang menjalani maupun telah melewati operasi jantung. Kegiatan tersebut juga menghadirkan edukasi yang menyenangkan guna mendukung proses pemulihan anak secara holistik. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga membangun karakter anak-anak siap kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan sehat, percaya diri, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Mengusung tema Pahlawan Cilik Penjaga Bumi, anak-anak diajak memahami bahwa menjaga kesehatan jantung berjalan seiring dengan menjaga kelestarian lingkungan. Mereka dikenal pada pentingnya memilah sampah, memahami konsep daur ulang, serta membiasakan perilaku ramah lingkungan yang dapat diterapkan di rumah maupun di sekolah. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Iwan Dakota menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi pasien anak tidak berhenti pada keberhasilan tindak medis semata, tetapi juga mencakup upaya mempersiapkan mereka untuk kembali menjalani kehidupan dengan kualitas hidup yang lebih baik. Kita pengen angkat sesuatu yang paling penting nih, dan rupanya sambil memberikan edukasi juga bagi masyarakat bahwa di rumah sakit jantung ini ada penyakit jantung lain yang disebut penyakit jantung anak, penyakit bawaan, dan kita mungkin ada hampir 1/4 ya pasien itu pasien jantung anak dan bawaan. Nah, apa pentingnya acara hari ini DWP itu sangat peduli tuh untuk membuat anak-anak yang dengan penyakit jantung ini perlu diberikan bekal bahwa mereka juga harus selain menjaga jantung, menjaga bumi. Satu hal yang simpel sekali yang kita ajarkan dengan harapan ke depan anak-anak ini, apalagi mereka sudah dioperasi, mestinya bisa hidup seperti orang normal. Ke depan mereka mengetahui bagaimana pentingnya menjaga bumi sama seperti halnya menjaga jantung supaya tetap sehat. Saya kira simpel, pesan sederhana. Ia menambahkan sebagai rumah sakit rujukan nasional di bidang kardiovaskular, Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita terus berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien, termasuk melalui dukungan psikososial dan edukasi yang melibatkan keluarga serta berbagai organisasi pendukung. Dari Jakarta, Juli Suwarte dan Ketut Sumadiase melaporkan. DPRD Buleleng usul skema MBG diubah jadi bantuan tunai. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luwak hitam baru.
hitam pekat, bikin beta gembira tempat melaju. Es luwak white coffee nikmat enak, bikin agriko. Mau luwak white coffee ko, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Program makan bergizi gratis atau MBG masih menjadi perhatian berbagai pihak. Di Kabupaten Buleleng, DPRD setempat meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. Dewan juga mengusulkan agar skema penyaluran bantuan diubah dari paket makanan menjadi bantuan tunai yang disalurkan langsung kepada keluarga penerima manfaat. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Buleleng dinilai masih menyisakan sejumlah catatan. Anggota DPRD Kabupaten Buleleng menyebut menerima laporan terkait kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa, termasuk dugaan ketidaksesuaian harga dalam proses penyediaan makanan oleh pihak ketiga. Menurut Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, pelaksanaan program perlu dievaluasi agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar anggaran MBG disalurkan langsung kepada keluarga penerima manfaat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5, dana sebesar Rp15.000 per hari per anak. Dinilai lebih efektif apabila diterima langsung oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sesuai kondisi masing-masing keluarga. Satu hal yang terpenting kita tekankan sama adik-adik mahasiswa juga, ketika kita ingin membantu pemerintah dari pemikiran, harus juga tahu dasar-dasar pemikiran itu yang menjadi sebuah tolak ukur untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat menyeluruh dan bisa kita menjawab lagi apa yang dia anggap kurang sesuai dengan fakta, ya harus mengetahui data-data yang lengkap. Bicara pembangunan harus mengenal betul dulu berapa besar APBD kita, berapa besar PAD kita, kan seperti itu. Selain mengusulkan perubahan skema MBG DPRD Kabupaten Buleleng, juga menilai upaya pencegahan stunting sebaiknya difokuskan pada ibu hamil dan balita dalam 1000 hari pertama kehidupan melalui program kesehatan yang lebih terarah. Yasri Yuli, Bali TV. Ratusan anak muda Yowana dari 32 seketruna-teruni STT se-Desa Adat Kesiman terlibat dalam Wimbakara Lomba Nglawar, serangkaian ritual pengrebongan. Lomba Nglawar dipusatkan di Wantilan Pura Agung Petilan Sabtu 4 Juli 2026 sebagai bentuk pelestarian budaya dan penguatan UMKM Bali. Para perwakilan STT ini mengikuti Wimbakara sejak pagi, mulai dari membuat bumbu olahan, mengolah daging dan kulit babi, dan berkreasi menyajikan. Salah satu syarat pemenang adalah 1 jam usia penghidangan lawar tak boleh basi. Agenda rutin 6 bulan sehari sebelum ritual pengerebongan ini diapresiasi kalangan Yowana. Iwayan Nanda Asmara Putra dari Seke Teruna Yowana Dharma Kerti Kedaton Kesiman mengungkapkan, para anak muda Kesiman sangat suka cita mengikuti lomba ini. Selain bermakna pelestarian budaya, juga untuk menggalang kreativitas dan kekompakan para Seke Teruna. Dalam rangkaian menjelang Hari Raya Pengerebongan, ini juga mengedukasi generasi untuk melestarikan tradisi budaya Nglawar, dan kita juga ada membuat bejon. Sangat berkesan sih, sangat bermanfaat dan luar biasa.
Yang menarik dari lomba ini, para peserta berlomba menunjukkan kreasi olahan dan penyajian bernuansa potensial sumber bumbu Bali. Lomba juga diikuti peserta kehormatan yang diikuti Wali Kota Denpasar, diwakili Disbud, Ketua DPRD Kota Denpasar Gusti Ngurah Gede, Penglingsir, Puri Gede Kesiman Anak Agung Ngurah Kusuma Wardana, Mendesa Adat dan Prajuru Adat Banjar. Mendesa Adat Kesiman Juru Mangku Wisna mengungkapkan, Wimbekara Ngelawar sangat penting digalakkan untuk pelestarian seni budaya dan penguatan UMKM di Kesiman. Tradisi ngelawar tak bisa dihapus di Kesiman sebab di desa adat ini terdapat 90 pura, di mana tiap feodalan tradisi ngelawar dan meprani tetap berlangsung. Makanya ilmu ngelawar ini patut diwariskan kepada generasi muda Kesiman. Kedua lomba ini untuk mempertahankan cita rasa khas lawar Kesiman yakni pedas dan penuh bumbu racikan. Anyangannya sedikit, namun higienis karena ditaburi aneka bumbu khas Kesiman yakni bawang dan cabai goreng, kesuna goreng, bumbu penyangluh, bumbu ginten hitam, dan lainnya tanpa zat penyedap rasa. Ini juga yang menyebabkan banyak pedagang nasi lawar asli Kesiman jadi UMKM tangguh di Denpasar. Nilai kebersamaan dan gotong royong tercipta ketika semua peserta dan prajuru pendamping makan bersama. Hal ini salah satu nilai persatuan agar esoknya Minggu Pon Medang Sia, semua warga dengan sukacita melaksanakan ritual pengerebongan. Gawi nyarengin melestarikan kuliner khas ragering Bali asa punika. Turan wenten pitaken juru wenten napi ciri khas asa punika. Nah wenten mengenake menawi kawentanan ciri khas ring lawar ring Kesiman punika wenten ike anyangan punika nggih keten wenten daging mentah taler nanging itu bahasanya bahasa keras punika sami punika nanika wenten ciri khasnya nih. Nah, sangat higienis juga gitu. Puniki riantukan wenten bumbunya nih keras punika nika turan volumenya nih wenten katahnya nih nenten akeh nika. Nah nika turan wenten bumbu-bumbu sani ciri khas wenten nganggen asam taler khas punika nika wau kesarangin oleh Bapak Wali Kota kaangganen oleh Bapak Kadis Kebudayaan, wenten Bapak Ketua DPRD, wenten tokoh-tokoh masyarakat Riki saking Puri taler nyarangin dengan mau margi alit-alit duene margi yang Wimbekara lawan niki tujuannya wonten punapi dadas sida kuning alit-alit teh wenten tata cara ngelawar asa punika wenten sampun tim juri punika dari prosesnya nih ke nilai turan dados hasilnya nih turan sampun wenten hasil kajan posang malih kurang langkung 30 menit 1 jam punika masam napita Juru Bendesa juga menambahkan melalui lomba ini akan lahir kader pedagang nasi lawar Bali dari anak muda. Apalagi di banyak kesempatan lomba Yowana Kesiman sering memperoleh juara. Swece, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganteng gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah, matajan, matuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenja, sing dami.
belajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak wakil. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati dengan cadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi lumayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap dicetan awaknya jangan beli, lagi saya ada jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Nih kan senang-senang panaki, awaknya saya ketak-konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya kita nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, starter ajak, mok satang, jaga kita, jaga bayi ni. Pergelaran Reksadana Petopengan, Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Bali menampilkan paguyuban seni Surya Chandra, Desa Adat Sanur, Desa Sanur Kaje, Kecamatan Denpasar Selatan sebagai Duta Kota Denpasar. Pementasan mengusung karya berjudul Aji Kamareke, sebuah topeng pengembangan yang syarat nilai filosofis tentang perjalanan kehidupan manusia. Karya ini menarasikan perjalanan Atma yang lahir dari cahaya suci tumbuh dalam kehidupan, menghadapi berbagai godaan dunia, hingga akhirnya kembali menyatu dengan sumber kehidupan. Kisah diawali dengan turunnya sang Aji Kamareka untuk mencari wadah memancarkan sinar kehidupan, yang kemudian melahirkan Arda Nareswari sebagai simbol keseimbangan semesta dalam wujud lanang wadon dan kedi yang berasal dari satu hakikat. Melalui anugerah Sang Hyang Semararatih lahirlah Kama Bang dan Kama Petak sebagai benih kehidupan. Atma kemudian menjelma menjadi manusia, tumbuh sebagai kumara yang didampingi Kandepat sebagai penjaga spiritual. Seiring perjalanan hidup, manusia menghadapi pergulatan batin melawan Sadripu, 6 musuh dalam diri yang mengaburkan kejernihan jiwa. Pementasan ini menggambarkan bahwa manusia kerap terjebak oleh nafsu dan ego. Namun melalui proses penyucian diri, Atma akan kembali menemukan kesadaran dan keharmonisan sejati. Pada akhir kisah, Sang Aji Kamareka melepaskan wadah ragawi dan kembali menyatu dengan Sang Yang Tunggal sebagai simbol tercapainya Atma Kerti, yakni penyucian jiwa untuk menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam semesta, serta sumber kehidupan yang suci. Ada subtema yang ada dalam KP tahun ini. Jadi tema itu kan memuliakan jiwa. Jadi Aji Kamareka dalam konteks pertama itu sudah memberikan uang tersebut karena di dalam konteks cerita Aji Kamareka alurnya beliau menciptakan kehidupan yang disebut dengan manusia. Di manusia ini ada dua bineka, ada hal buruk dan hal yang pastinya baik. Nah, sehingga dalam konteks tersebut pastinya hal-hal buruk pasti kita tepis untuk bisa dimuliakan roh-roh yang terlahir sebagai wujud manusia. Nah, sehingga di sini sangat mengena dengan konteks yang di tahun hari. Melalui garapan artistik yang memadukan seni topeng, tari, dan drama tari,
Paguyuban Seni Surya Chandra berhasil menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga mengajak penonton merenungkan makna kehidupan, keseimbangan, dan kesucian jiwa sesuai dengan nilai-nilai budaya Bali. Yana, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.